Bertemu lagi di ASBL Podcast, sebuah media komunikasi dan informasi dari Sekolah Al-Azhar Sipabudi Legenda Bekasi. Alhamdulillah hari ini kita dapat langsung berbincang-bincang dengan salah satu guru dari SD Al-Azhar Sipabudi Legenda, yang kebetulan beliau ini mengajar bahasa Inggris, khusus di bidang bahasa Inggris, yaitu Bapak Haris Fadila. Assalamualaikum Bapak Haris Fadila. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Pandi. Stay safe and stay healthy ya Pak Haris. Ya, insya Allah. Sebelumnya terima kasih atas kesediaan Pak Haris meluangkan waktunya yang sedang sibuk-sibuknya eh, mengelola pembelajaran jarak jauh secara online. Hari ini kita sangat senang sekali ingin belajar banyak dari Pak Haris, bagaimana cara tips ya, mungkin sharing-sharing sedikit Pak tentang tips bagaimana cara belajar bahasa Inggris yang baik khususnya di saat pandemi ini. Nah, tentunya narasumber yang Pak Haris ini sudah sangat berkompeten sekali di bidangnya, terutama dia spesialis di bahasa Inggris. Jadi mari kita simak apa saja yang disampaikan Pak Aris ini. Baik Pak Aris, bagaimana Pak? Apa aja nih Pak kegiatannya sekarang Pak Aris? Ya, Alhamdulillah. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, yang terhormat Pak Fandi, para Bapak, Ibu, orang tua siswa, serta anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan saya pada saat ini adalah yang utama mengajar pembelajaran bahasa Inggris dari kelas 3 sampai kelas 6 di SD Al-Azhar Syifa Budi Legenda. Ya, selain itu juga saya diberikan amanah untuk wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Oleh karena itu, kami beserta teman-teman guru yang lain merencanakan, memprogramkan, melaksanakan kegiatan kesiswaan di SD Al-Azhar Syifa Budi Legenda. Gitu Pak Fandi. Baik Pak, jadi lagi sibuk-sibuknya nih ya, membuat Iya, insya Allah ada pembelajaran. beberapa kegiatan akhir tahun nih. Oh, ada kegiatan akhir tahun juga. Baik Pak Aris, dulu kenapa nih kok tertarik jadi eh, khusus guru bahasa Inggris? Apa yang memotivasi Pak Aris untuk menjadi guru bahasa Inggris? Iya, eh, kalau dahulu ya waktu SLTP lah, ketika saya di Sanawiyah, ya kalau tidak itu, saya punya seorang guru bahasa Inggris, beliau mu'alaf ya, tadinya bernama Mr. Ronald, kemudian berganti nama menjadi Muhammad Ridwan. Beliau seorang guru yang punya dedikasi yang sangat tinggi sekali dalam dunia pendidikan, khususnya bahasa Inggris. Jadi beliau sempat memberikan pengajaran kepada kami tentang bahasa Inggris dan bahkan membuka kursus tanpa dipungut biaya. Saya yang qadarullah rumah saya itu di Jakarta Pusat, sedangkan sekolah saya di Jakarta Utara di Tanjung Priuk. Dan sempat naik sepeda ke rumah beliau untuk kursus dan tanpa dipungut biaya. Itu yang membuat kepribadian beliau itu menarik minat saya untuk belajar bahasa Inggris. Di samping juga pernah suatu ketika di waktu naik bis menuju sekolah, ketika ada seorang penumpang lain itu yang bicara bahasa Inggris dengan saya. Saya masih ingat pertanyaan beliau itu, when were you born? Nah, saya waktu itu pertanyaan adalah where gitu kan. Saya katakan I were born. Lalu orang penumpang ini dengan cara yang bijak itu membetulkan kalimat saya tapi tidak dengan kesan menyalahkan.
Nah mungkin sebetulnya bukan secara bahasa Inggris langsung, tapi dari karakter orang yang qadarullah beliau itu menguasai bahasa Inggris, ini yang membuat saya tertarik untuk mempelajari bahasa Inggris. Makanya ketika saya kuliah waktu itu juga masih dalam masa krisis moneter ya. Kemudian saya beranggapan saya harus ngambil kuliah apa nih ya. Saya mau ngambil pendidikan. Kenapa saya pendidikan? Karena dalam kondisi negara bagaimanapun adanya, pendidikan pasti tetap dibutuhkan. Dan waktu itu saya ingin ngambil jurusan apa ya? Matematika, saya sadar kemampuan saya di matematika tidak terlalu bagus, begitu juga dalam hal yang lain. Yang saya senang akhirnya, ketika saya dapatkan yang saya senang pelajaran adalah bahasa Inggris, maka saya ambil kuliah bahasa Inggris. Nah, motivasinya waktu itu hanya sekedar senang, ya senang pertama terhadap profil gurunya waktu itu, kemudian juga kedua waktu itu kan yang membuat saya tertarik adalah bahasa Inggris. Dan mungkin motivasi itu berkembang sekarang ini, saya ingin bisa memberikan suatu nuansa atau dakwah kepada orang-orang di luar itu dengan menggunakan bahasa mereka. Ini yang menjadi motivasi saya di dalam dari bahasa Inggris. Begitu Pak Fandi. Baik Pak Aris, jadi motivasinya banyak juga nih Pak Aris ya. Berkelanjutan motivasinya hingga akhirnya Ya, betul sekali. fokus di suatu titik. Ya, baik Pak Aris. Nah, kalau Pak Aris sendiri itu Betul. metode belajarnya itu hingga mahir menguasai bahasa Inggris itu seperti apa metode belajarnya Pak Aris? Dahulu Pak Aris. Ya, metode pembelajaran bahasa Inggris yang saya lakukan adalah pertama sering mendengar. Ya, saya berfilosofi kepada diri kita sendiri waktu bayi ya. Waktu bayi kan kita tidak mampu berkata apa-apa selain merengek atau menangis ya. Tapi kita sering mendengar ucapan ayah kita, ibu kita atau orang lain, tapi kita paham apa yang mereka sampaikan. Nah, inilah yang saya coba saya dengarkan lalu kemudian saya tiru ucapan-ucapan mereka walaupun mungkin profesinya belum terlalu semahir mereka, tapi coba saya sampaikan apa yang saya dengarkan itu dengan baik gitu. Dan untuk meningkatkannya itu tentunya kan kita perlu menguasai atau memperbanyak vocabulary kita ya kosakata kita. Nah, untuk vocabulary ini lebih banyak, saya sendiri lebih banyak untuk melihat itu dalam sebuah konteks kalimat ya. Biasanya kan orang lain suka menghafalkan kata. Hari ini misalkan 5 kata, besok 5 kata, sehingga sebulan 5 kali 30 hari sudah 150 kata. Saya lebih senang untuk mempelajari, menambah kosakata saya dengan sebuah kalimat. Kenapa? Karena ketika kita mempelajari bahasa Inggris dalam sebuah kalimat, sesungguhnya kita telah menghafal beberapa kata, bukan hanya satu kata. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam pembelajaran kalimat itu kita tahu langsung aplikasi terhadap penggunaan kata tersebut. Karena memang tidak hanya dalam bahasa yang lain termasuk bahasa Inggris, kata itu kadang bermakna berbeda ketika digunakan dalam situasi tertentu. Misalkan book, ya kita tahunya arti buku, tetapi ketika kita gunakan dalam ketika kita memesan kamar di sebuah hotel kan I want to book, bukan aku ingin buku tapi aku ingin memesan sebuah kamar. Itu yang saya lakukan di dalam penguasaan kosakata. Di samping juga adalah kita lebih banyak sering mendengar dan juga kemudian kita lafalkan, ya kita ikuti apa yang mereka ucapkan tersebut. Baik Pak Aris, jadi pada intinya kalau Pak Aris metodenya banyak mendengarkan dan banyak melafalkan dan Betul. bukan hanya sekedar menghafal vocabulary tapi juga harus dengan kalimatnya. Justru dari kalimat itu kita akan hafal semakin lama ya Pak Aris ya. Baik, baik Pak Aris. Nah, ini kan Betul sekali Pak Pandi. lagi pandemi COVID nih Pak Aris. Sudah hampir setahun kita ini mau memasuki pandemi COVID-19 dan belum tahu kapan berakhirnya.
Nah, selama mengajar di SD Al Azhar Syifa Budi Legenda, Pak Aris punya kesulitan nggak pembelajaran jarak jauh? Kan kita tahu sendiri kita belajarnya online nih. Nah, dalam belajar mendidik siswa-siswi SD dengan sistem pembelajaran jarak jauh itu, apa Pak Aris ada kesulitan atau enjoy aja? Oke, silakan Pak Aris. Ya, sebenarnya ketika masa pandemi ini, pembelajaran bahasa Inggris yang kami lakukan terhadap anak-anak itu justru sebenarnya malah lebih dipermudah. Karena begitu kreatifnya, kita begitu variatif dalam pengajaran, apalagi ditunjang dengan teknologi. Ya, alhamdulillah siswa-siswa Al-Azhar memiliki gadget, memiliki perangkat tersebut dalam pembelajaran jarak jauh ini. Jadi saya bisa share screen, video, lagu, kemudian puisi, kata-kata atau kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris. Tetapi yang lebih mengalami kendala atau kesulitan ketika PJJ ini interaksi kami dengan siswa, ya, interaksi kami dengan siswa. Kita tidak mengetahui apakah siswa itu paham terhadap materi yang kita terang atau tidak secara langsung, ya kan? Kalau kita offline, kita tatap muka kan kita bisa tahu anak ini paham atau tidak. Bisa kita tanyakan langsung. Sedangkan dalam PJJ kita tidak bisa mengetahui secara langsung apakah anak paham atau tidak. Karena ketika saya tanyakan kepada anak, ketika sih ada juga yang close kamera, close mic gitu ya. Mereka tidak tampak wajah, itu tampak wajah, background wajah mereka, tapi sebetulnya itu foto gitu. Saya sangka ini, wah anaknya hadir nih, ternyata foto gitu. Bahkan ada beberapa anak yang ketika saya minta untuk menjawab soal A di buku, langsung left. Nah, ini kan masalah. Ketika saya suruh, tadinya tampak wajah, tampak mic-nya hidup. Ketika saya suruh, dia left gitu ya. Nah, ini interaksi. Makanya saya perlu mengambil kebijakan untuk menghubungi langsung anaknya nanti JJ. Jadi kendalanya hanya kepada masalah interaksi kami dengan anak-anak. Sedangkan dalam pembelajaran, ini kan juga sudah kita lakukan sebenarnya ketika pembelajaran tatap muka offline, kita gunakan teknologi, kita gunakan perangkat-perangkat yang bisa membantu mereka untuk lebih memahami pembelajaran bahasa Inggris, begitu. Baik Pak, berarti menarik sekali ya, walaupun pembelajaran online tapi tetap antusiasnya tetap tinggi ya Pak ya. Tetap tinggi malah Antusiasnya tetap tinggi bagi anak-anak yang semangat ya. Malah dengan Alhamdulillah. teknologi yang ada saat ini malah lebih dimudahkan untuk kreativitas. Baik Pak, mungkin tadi saya ada sedikit tadi pengalaman-pengalaman Pak Sekali Aris. Pak. Salah satunya tadi pengalamannya tadi begitu ditanya langsung left tadi. Terus ada juga yang hanya fotonya saja. Mungkin Pak Aris ya langsung hilang. Pak Aris mungkin bisa ceritain pengalaman-pengalaman menarik selama mengajar bahasa Inggris pembelajaran secara online. Apalagi nih Pak pengalaman menarik lainnya? Iya. Jadi pernah saya kan mengajar di kelas 3 sampai kelas 6 ya. Kelas 3 sampai kelas 6. Ketika kita sudah buka Zoom meeting, kemudian pembelajaran waktu itu saya mengajar di kelas 3. Mengajar di kelas 3, saya sudah buka dengan salam, dengan prolog, kemudian cerita dulu, kemudian ke dalam materi. Nah, beberapa lama anak-anak itu seperti tampak bingung gitu. Seperti tampak bingung. Saya juga melihat anak-anak ini kok raut wajahnya kok bingung gitu. Saya apa yang salah dengan saya gitu ya? Apa yang salah dengan saya? Apakah anak ngerti atau tidak? Ternyata ada seorang anak yang sudah berapa lama pembelajaran berlangsung baru ngasih tahu, Pak, kok di buku nggak ada gitu ya? Pak, kok di buku tidak ada? Masa sih di buku tidak ada? Iya Pak. Aduh, ternyata saya salah mengajar materi. Yang saya ajarkan adalah materi untuk kelas 5. Sedangkan anak-anak yang saya ajarkan waktu itu adalah kelas 3.
Nah ini mungkin juga karena pandemik ya, karena pandemik mereka lockdown, tubuh mereka semakin besar sehingga saya tidak menyangka bahwa mereka anak kelas 3, pikir anak kelas 5 gitu. Sedangkan buku yang saya ajarkan tuh buku kelas 5 dan ininya ternyata buku kelas 5 dan kelas 3 memang agak mirip warna covernya itu. Nah itu pengalaman menarik sehingga ketika saya mulai, baik sekarang kita mulai pelajaran kelas 3 unit sekian. Pak sudah habis, ya. Jadi materi pembelajarannya harusnya hari itu bisa tersampaikan, karena ada kekeliruan seperti itu, akhirnya selesai. Dan mau tidak mau saya harus berikan jam tambahan untuk memberikan materi yang sudah diajarkan tadi. Yeah. Begitu Pak, pengannya memang sangat banyak, tapi yang lebih menarik itu tuh. Karena habis waktu anak-anak bingung, saya juga bingung, ya anak-anak mendengarkan saja dan mereka ketika tidak mengerti ternyata materinya berbeda. Iya, iya. Berarti memang mungkin ini ya Pak, karena faktor pandemi, makan terus jadi ya. Makan terus jadi Ya. siswa-siswanya jadi besar-besar badannya. Ya Pak. Iya. Pengalaman menarik. Besar-besar, oh dia anak kelas 5 ini. Iya, benar. Baik Pak Aris, mungkin Pak Aris bisa bantu Ya. tips bagaimana cara meningkatkan kemampuan kita belajar bahasa Inggris di tengah pandemi ini hingga semakin mahir. Mungkin Pak Aris bisa nanti menjelaskan lebih detail tipsnya. Silakan Pak Aris. Baik, sebenarnya pembelajaran dalam bahasa Inggris itu bisa juga kita lakukan bagaimana selera kita, bagaimana sikap kita dalam belajar, artinya bagaimana rasa nyaman kita di dalam belajar. Ya, tetapi secara umum saya akan membagikan beberapa tips ya belajar ketika di masa pandemi. Sebagaimana kita ketahui bahwa masa pandemi ini kan dianjurkan oleh pemerintah untuk menerapkan 3M. Salah satunya adalah kita menghindari kerumunan, kita mengurangi interaksi sosial, akhirnya kita stay at home. Kita tinggal di rumah, kita belajar di rumah. Dan kendalanya ketika belajar di rumah adalah muncul rasa bosan, muncul rasa jenuh, apalagi ini kan sudah berlangsung 1 tahun lebih. Nah, bagaimana tips kita agar pembelajaran khususnya bahasa lebih menarik, tetap tersampaikan, tetap kita raih kemampuan atau peningkatan kualitas pembelajaran bahasa Inggris? Ada beberapa tips nih. Saya akan screen Pak Fandi. Ya, tips belajar bahasa Inggris di masa pandemi. Baik, mudah-mudahan apa yang saya share ini bermanfaat buat kita semua, sehingga kita di dalam pembelajaran bahasa Inggris tidak merasa bosan, ya, dan tetap meningkatkan kualitas kemampuan bahasa Inggris kita. Baik, how to learn English pandemic era. Yang pertama adalah bisa kita lakukan dengan menonton film, ya. Kita lakukan dengan menonton film-film yang berbahasa Inggris. Ya mungkin untuk anak-anak SD bisa kita tonton tayangan-tayangan film yang mendidik. Ya. Jadi Nah, ini mungkin salah satu film yang cukup terkenal nih Pak Fandi nih. Ya, memang jadi nonton Ada film Frozen. gini, Ya. mau nggak mau harus paham ini Pak, ya harus mendengarkan gitu ya. Betul, jadi asik gitu, jadi Asik, tidak bosan. benar-benar Pak. Iya, ini film Frozen. Bisa nanti diputar film yang lain, film yang Islami tentang moral, tentang akhlak kita.
kedua adalah listening to music. Ya, kita bisa dengarkan musik. Ya, dengarkan musik yang anak-anak, yang liriknya baik, liriknya mendidik. Makanya di Al-Azhar Syifa Budi Legenda itu dari TK bahkan sudah diajarkan beberapa lagu-lagu nuansa Islami. Contoh misalkan, Alhamdulillah, thank you Allah, I can see, Alhamdulillah, I can read, Alhamdulillah, thank you Allah for your blessings on me. Nah, beberapa lagu yang alhamdulillah saya masih hafal itu lagu-lagunya. Nah, mungkin bisa juga dengan lagu di dalam film itu sendiri, ya. Karena film Frozen juga ada lagunya yang bisa kita simak artinya. Nah, kalau kita tidak paham, ini kan kalau kita ingin mengerti atau memahami cerita film, kita akan lihat nih artinya apa sih ini, let it go, dan yang lainnya kita akan tanya, kita akan cari di kamus, sehingga itu memotivasi kita untuk mencari arti dari kalimat-kalimat tersebut. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, reading a book. Ya, kita bisa baca buku-buku cerita berbahasa Inggris yang tipis-tipis saja, yang beberapa halaman saja, tapi mampu meningkatkan kualitas kosakata bacaan kita atau bahasa Inggris kita. Yang keempat adalah chatting in English. Ya, kita bisa chat melalui WA, melalui Instagram atau yang lainnya dengan menggunakan bahasa Inggris. Ya, nah banyak juga aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan di dalam chat berbahasa Inggris. Mungkin WA juga kita bisa coba ke bahasa Inggris dengan guru-guru kita, ya. Kemudian talking to the other people. Jadi kita bisa bicara kepada orang lain, kita biasakan untuk berbahasa Inggris, ya. Nah, ada juga aplikasi tentang pembelajaran bahasa di mana si pemilik aplikasi itu menyediakan layanan percakapan bahasa Inggris, dan itu membenarkan atau memperbaiki pronunciation, kemudian juga structure kita, grammar kita ketika bicara dalam bahasa Inggris. Jadi kita kan tidak ketahuan tuh kalau lewat telepon ya, bicara dan juga sekaligus dibenarkan apabila kita salah ya. Nah, ini adalah tips-tips ya di dalam pembelajaran bahasa Inggris. Baik, jadi kesimpulannya ada 5 tips yang bisa kita lakukan untuk peningkatan kualitas pembelajaran bahasa Inggris di masa pandemi agar tidak bosan, yaitu mendengarkan musik, menyaksikan film, membaca buku, chatting, kemudian juga talking. Kita bicara atau bertelepon dengan orang lain dalam bahasa Inggris. Bisa juga kita bikin komunitas di antara teman-teman anak-anak sekalian yang senang bahasa Inggris, bikin komunitas di mana chatnya harus bahasa Inggris, bicaranya harus bahasa Inggris. Nanti didenda ya yang memakai bahasa selain bahasa Inggris. Ya, apakah dendanya misalkan nraktir atau dia hafalkan satu ayat atau dia ucapan puisi dalam bahasa Inggris. Nah, itu bisa dilakukan kreativitas kita di masa pandemi ini. Baik, begitu Pak Fandi kurang lebih. Waduh, ini sebenarnya tipsnya sangat singkat, padat, dan jelas ya Pak Aris. Ada 5 tadi, ada baik, menonton, ada mendengar, ada menulis, ada membaca, ada talking, chatting, dan bahkan bisa tadi ada menggunakan aplikasi percakapan untuk pronunciation ya Pak ya. Baik Pak Aris, ini metode-metode ini sebenarnya kalau kita mau belajar itu sebaiknya itu seperti apa ya Pak Aris? Apakah kita fokus misalnya, oh saya mau pakai belajar bahasa Inggris hari ini mungkin 3 jam, atau mungkin saya mau penuh 6 jam,
Atau memang saya biasakan saja sehari-hari bahasa Inggris saja agar semakin mahir, atau baiknya kalau durasi itu kita belajar bahasa Inggris itu seperti apa nih, Pak Aris? Ya, durasi itu tergantung kepada minat kita ya. Minat kita ingin menguasai hal-hal tertentu. Karena biasanya bagi orang-orang yang senang terhadap sesuatu itu durasi eh, tidak tidak dibatasi ya. Kita lihat anak main kan tanpa kenal lelah dia main karena dia senang. Maka untuk menetapkan durasi ini kita harus timbulkan dulu keinginan. Jadi kita timbulkan dulu keinginan. Ya, kalau istilah Arabnya kan manjada wajada. Siapa yang dia punya keinginan, dia akan bersungguh-sungguh. Ya. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan dapat. Ya. Jadi yang pertama adalah keinginan dia untuk mempelajari sesuatu. Yang kedua, rasa senang. Ya, munculkan rasa senang. Kalau kita sudah senang terhadap sesuatu, segala kesulitan apapun akan dia hadapi. Nah, masalah sih berbeda-beda setiap orang karena mungkin juga kesibukan mereka berbeda-beda. Ya, kesibukan mereka berbeda-beda. Tapi kalau kita ingin meningkatkan kualitas kemampuan bahasa Inggris kita, tentunya kita akan mengorbankan waktu kita untuk sesuatu yang ingin kita raih. Ya. Dan yang terpenting adalah bukan durasi, tapi kualitas. Kualitas dari waktu yang ia gunakan. Ada orang-orang yang menggunakan waktunya hanya 10 menit mempelajari bahasa Inggris, tapi kualitasnya bagus, kualitasnya baik. Jadi dia benar-benar 10 menit itu dia fokus pemikirannya itu hanya untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dengan metode dan sistem yang benar. Nah, kalau itu dia lakukan setiap hari rutin, ya hari rutin, insya Allah manfaatnya akan dia rasakan. Kalau kata Nabi, ya lakukanlah sesuatu kebaikan itu sesering mungkin, terus walaupun sedikit. Jadi yang penting adalah kontinuitas. Jadi jangan sampai kita hari ini belajar 2 jam, besoknya 1 bulan tidak belajar, maka akan mudah hilang apa yang kita pelajari walaupun 2 jam pelajaran. Tapi kalau kita pelajari misalkan hari ini 10 menit, besok 10 menit. Nanti dia sendiri yang akan menentukan, kayaknya 10 menit kurang deh, aku tambah 15 menit. Jadi peningkatan durasi itu berjalan saja, ya nanti sangkutanlah yang akan tahu seberapa lama dia membutuhkan waktu untuk peningkatan kualitas belajar tersebut. Begitu Pak Pandi. Baik Pak Aris, wah seru sekali nih Pak Aris ya. Jadi ternyata bukan hanya masalah durasi, yang penting ternyata kualitas dan kontinuitas itu yang paling penting ya Pak Aris ya. Baik Pak. Betul, betul. Baik Pak Aris, saya mau nanya lagi Pak Aris, kalau misalnya kita belajar bahasa Inggris kan tentunya memang ada step by step ya, ada step, ada apa namanya, ada istilahnya, ada tahapan. Mengenai tahapan itu sendiri sebenarnya, untuk kita menjadi level bisa dibilang level paling mahir, itu sebenarnya normalnya itu berapa, kira-kira nih sepengalaman Pak Aris itu bisa dia tingkatnya sudah mahir itu berapa bulan atau berapa tahun ya kira-kira Pak Aris untuk ukuran anak-anak ya Pak Aris, untuk anak SD? Ya. Memang pembelajaran apapun yang butuh proses itu tidak bisa, atau yang menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat itu tidak bisa instan ya Pak Pandi. Tidak bisa instan, simsalabim, abrakadabra, bahasa Inggris ya. Nah, itu sihir itu. Nah, kalau misalkan dia menggunakan pertama dia punya rasa senang, kemudian dia punya keinginan yang kuat ya, kemudian dia punya metode yang bagus, yang baik ya. Nah, ini tentunya lebih cepat dibandingkan orang-orang yang belajar tanpa ada rasa keinginan, tapi karena terpaksa. Ya, apalagi dia tidak mengupayakan sesuatu, dia korbankan sesuatu untuk memperoleh itu. Dan metode yang dia gunakan juga tidak benar. Maka ini akan lebih lama dibandingkan orang yang pertama tadi. Maka kita harus
selain menetapkan waktu, tetapkan dulu apa yang ingin kita capai. Ya, apa yang ingin kita capai. Misalkan dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu ada 4 skills, ya, 4 skills, yaitu yang pertama adalah listening dan reading, yaitu mendengar dan membaca. Ini merupakan receptive skill, ya. Kemudian yang kedua adalah speaking dan writing. Dan ini merupakan productive skill, atau keterampilan yang bersifat produk, ya, produk. Maka mana dari yang ingin kita capai? Kalau kita ingin kita capai adalah pertama misalkan speaking dulu, ya, speaking dulu biar saya bisa ngomong dulu. Maka mulai dia cari sumbernya seperti apa, gurunya siapa, ya, sehingga kemudian dia tetapkan pembelajarannya dalam sebulan, misalkan dia berapa lama. Kalau misalkan dia rutin, punya keinginan, ya, punya tekad yang kuat dan itu hari dia lakukan, ya sekitar 1 semester 6 bulan bisa dia kuasai, gitu ya, kuasai. Makanya ini satu pertanyaan bagi kita adalah kenapa ketika kita sekolah di SD 6 tahun misalkan sudah belajar bahasa Inggris, SMP 3 tahun belajar bahasa Inggris, SMA 3 tahun belajar bahasa Inggris, totally 12 tahun, tapi tidak bisa bahasa Inggris juga. Dibandingkan dengan orang yang kursus, ya, hanya 3 bulan, 6 bulan, sampai 1 tahun, tapi dia sudah bisa bercakap bahasa Inggris atau memahami bacaan-bacaan atau literasi bahasa Inggris. Nah itu, karena memang metodenya, gurunya, kemudian kekhususannya itu dia lebih dibandingkan yang sekolah reguler. Maka dengan tahapan-tahapan ini mungkin sekitar 1 semester dia bisa, tergantung daripada keaktifan si anak tersebut, gitu ya, dan kesesuaian pembelajaran atau metode yang dipakai serta kesungguhan dan kontinuitas itu. Nah, nanti mungkin bisa berlanjut kepada reading, berlanjut kepada listening, berlanjut kepada writing, ya. Untuk writing mungkin ini memerlukan kemampuan yang lebih, karena writing ini kan melingkupi semua hal. Pertama, vocabulary-nya dia harus bagus, structure dia atau grammar dia, tata bahasa dia harus dia pahami, ya. Kemudian juga ketika dia harus memahami budaya orang-orang yang memiliki tutur bahasa Inggris, ya. Maka ketika menulis cerpen, menulis cerita, menulis sebuah kisah, itu dia harus pahami itu dulu baru mampu menulis. Apanya memang berbeda-beda dari setiap skill, gitu, Pak Wandi. Baik, Pak Aris. Wah, sebenarnya sangat menarik. Saya juga sangat menarik juga ini, bahwa kita dari kecil, dari TK sampai SMA itu belajar bahasa Inggris, Pak. Tapi mungkin karena benar, ya. seperti Pak Aris sampaikan bahwa ternyata walaupun sekian tahun kita belajar bahasa Inggris tidak menjamin kita menguasai apabila kita tidak benar-benar fokus atau tidak benar-benar niat, mungkin Pak, ya, niat yang paling benar, gitu, seperti man jada wajada tadi, siapa yang bersungguh-sungguh. Mungkin permasalahannya hanya di niatnya di situ, Pak. Tapi terima kasih ini Pak Aris. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak Aris, mungkin sebenarnya bukan pertanyaan. Baik, silakan. Bukan pertanyaan sebenarnya, saran, ya. Saran mungkin bisa Pak Aris bisa jawab dalam in English, boleh, silakan. Apa saran untuk para siswa-siswi yang ingin peningkatkan belajar bahasa Inggrisnya? Mungkin Pak Aris bisa berikan saran-sarannya. Silakan Pak Aris. Baik, bagi anak-anakku sekalian, bagi orang tua yang memiliki dan ingin memiliki keterampilan berbahasa, tentunya selain belajar sendiri, ya, juga harus disertai dengan guru, ya, disertai dengan guru.
dan kita mencari wadah pendidikan sekolah yang memberikan fasilitas itu. Alhamdulillah di SD Al Azhar Syifa Budi Legenda ini ada program yang namanya native speaker. Ya, ada native speaker di sekolah Al Azhar Syifa Budi Legenda itu tahun lalu dari Amerika, ya. Kemudian saat ini ada dari Kanada, ya, ada dari Kanada yang memberikan pengajaran masuk ke kelas-kelas untuk pengajaran bahasa Inggris. Secara umum, saran saya untuk siapapun yang ingin belajar bahasa, ya, yang ingin belajar bahasa, the first one that you have to do, ya, you must have, yang pertama adalah desire, keinginan tadi, ya, keinginan, tekad kuat, ya, desire, and the second is braveness, keberanian, ya. Jadi yang pertama adalah kemauan, yang kedua keberanian. Karena banyak orang-orang yang tidak berani karena takut salah, akhirnya mengubur talent dia, kemampuan dia, bakatnya di dalam berbahasa Inggris. Itu Pak Pandi. Terima kasih. Baik Pak Aris, ternyata ada dua nih tipsnya, desire ya, mau dulu ya, punya hasrat dulu Pak Aris. Ya. Kemudian tadi berani, ya, memang ini paling penting juga berani, bisa menguasai teori, bisa menguasai ya banyak hal vocabulary, tapi ketika ingin berbicara dengan orang lain jadi malah minder, jadi malah takut ya Pak Aris. Baik. Ya, betul. Baik Pak Aris. Alhamdulillah Pak Aris, ini sangat bermanfaat sekali. Video ini sangat bermanfaat sekali. Semoga nanti video ini bisa menjadi sebuah sumber informasi dan tambahan wawasan untuk kita semua, bagaimana cara kita semakin meningkatkan kemampuan kita khususnya di bidang bahasa Inggris ya. Baik Pak Aris. Baik Pak Aris, terima kasih atas waktunya. Sekali lagi kita banyak-banyak semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai ketemu di lain kesempatan, kita ketemu lagi di ASBL Podcast. Insyaallah. Assalamualaikum Pak Aris. Tetap jaga kesehatan, stay safe and stay healthy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Insyaallah. Oke.